pertumbuhan ekonomi. Namun di balik itu status FTZ juga menyimpan tantangan. Distribusi barang dari Batam ke wilayah non-FTZ di Kepri seperti Tanjung Pinang, Karimun, Natuna, dan Anambas harus melalui prosedur ketat Bea Cukai Batam. Tidak semua barang dapat keluar dengan bebas. Di sisi lain, Bea Cukai Batam dituntut memperketat pengawasan kepabeanan untuk memastikan setiap pengiriman telah sesuai dengan ketentuan FTZ. Langkah ini menjadi penting, mengingat potensi pelanggaran dan penyelundupan masih beresiko terjadi, baik melalui pelabuhan resmi. Provinsi Kepulauan Riau memiliki kondisi geografis yang khas. Luas wilayah Kepri mencapai 8.201,72 km persegi, dengan 96% berupa wilayah laut dan hanya 4% daratan. Pada tahun 2025, jumlah penduduk Kepri mencapai 2.213.500 jiwa. Konsentrasi penduduk terbesar berada di Kota Batam, yakni sebesar 58,59% atau sekitar 1.858.910 jiwa. Wilayah Kepri terdiri atas 5 kabupaten dan 2 kota. Namun, dari seluruh wilayah tersebut hanya Kota Batam dan sebagian wilayah Kabupaten Bintan yang berstatus Free Trade Zone. Lantas bagaimana mekanisme keluar masuk barang di kota industri ini? Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Batam, Evi Oktavia menjelaskan status FTZ Batam didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 dan Nomor 17 sampai 24 Tahun 2025. Keistimewaan FTZ Batam terletak pada fasilitas bebas pajak untuk barang-barang yang berada di wilayah tersebut. Karena itu, seluruh lalu lintas barang yang masuk dan keluar Batam wajib berada dalam pengawasan Bea Cukai. Keistimewaan dari FTZ ini adalah barang-barang yang ada di Batam ini belum dipungut pajak atau bebas. Nah, oleh karena itu setiap lalu lintas barang yang baik yang masuk maupun yang keluar tentu akan diawasi oleh Bea Cukai. Seperti contohnya barang-barang dari luar negeri yang memang ditujukan untuk Batam tentu hanya bisa digunakan di Batam sesuai dengan master list yang dikeluarkan oleh BP Batam. Nah, terkait dengan permasalahan selama ini barang-barang yang keluar dari Batam, Bea Cukai menerapkan ketentuan bahwa pengangkut atau pemilik barang harus bisa membuktikan bahwa terhadap barang itu memang sudah bebas atau tidak ada terutang pajak sehingga bisa diangkut secara bebas. Evi menegaskan barang yang dapat keluar Batam untuk tujuan wilayah non-FTZ hanyalah barang asal TLDDP yang dibuktikan dengan PP FTZ 03 dan wajib dilengkapi PP FTZ 01. Pengurusan dokumen ini dapat dilakukan di Bea Cukai. Jumlah pengiriman oleh masyarakat bersifat relatif. Namun, jika diperjualbelikan, pengirim harus membuktikan bahwa barang tersebut merupakan barang lokal. Ia juga tidak menampik status FTZ Batam juga membawa pengaruh ke wilayah lainnya. Dan jika akan keluar Batam,
Ini permasalahannya ini nih. Batam ini sebagai hub atau sebagai transit barang dari dalam negeri untuk tujuan di sekeliling pulau di Batam seperti ke Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, atau ke Lingga, atau ke Anambas, atau kemana. Nah itu yang menyebabkan perlu pengawasan secara mendalam karena tidak semua barang tersebut bisa dinikmati oleh daerah yang bukan FTZ. Nah, yang bisa dikirim keluar adalah barang-barang X03 yang sudah bebas pajaknya. Dan itu harus dibuktikan pemasukannya 03 nanti terhadap barang tersebut dibuatkan PPTZ 01 untuk dikirim ke Tanjung Pinang maupun ke daerah-daerah lain di sekitar Pulau Batam ini. Karena memang mungkin karena jalur transportasi ke Batam lebih lancar. Kalau ke Anambas tentu perlu rute baru, kemudian ke Tanjung Pinang juga nggak setiap hari ada kapal, maupun ke Tanjung Balai Karimun. Banyak barang-barang keperluan masyarakat itu transitnya ada di Batam. Bea Cukai Batam mengakui masih ditemukan pengiriman tanpa dokumen lengkap, umumnya karena ketidaktahuan prosedur. Barang-barang tersebut tidak disita, namun tetap diawasi dan tidak diizinkan keluar Batam hingga dokumen dipenuhi. Barang yang paling sering diawasi adalah sembako dan barang konsumsi. Namun jika asal barang dari luar negeri, Bea Cukai Batam langsung melakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Evi juga mengakui pada pertengahan Januari 2026, Bea Cukai Batam kedatangan tamu dari Komisi 2 DPRD Provinsi Kepri dan DPRD Kota Tanjung Pinang. Pada pertemuan itu, para legislator mempertanyakan terkait prosedur pengiriman barang dari wilayah FTZ menyusul adanya laporan masyarakat terkait keterbatasan barang di wilayahnya. Kita juga komunikasi, ngobrol, diskusi dengan Komisi 2 dari DPRD Tanjung Pinang. Dan pada dua kesempatan tersebut kami berdiskusi, memberikan penjelasan dan juga memberikan solusi informasi kepada masyarakat persiapan atau tahap-tahap dalam melakukan pengiriman barang seperti apa. Dan alhamdulillah diskusi bisa berjalan lancar dan dari anggota Dewan yang terhormat juga bisa mengerti bahwa memang ini adalah suatu hal yang konsekuensi dari wilayah FTZ yang memang tentu ada pengecualian terhadap pengiriman barang yang tidak memiliki fasilitas. Ya, sebenarnya mereka hanya ingin mengetahui prosedur aja. Kita juga menyampaikan prosedur seperti yang saya sampaikan dari awal, kita sampaikan juga ke anggota Dewan. Gitu. Menyampaikan prosedur. Ya. Apakah tidak ada kebijakan masalah kelangkaan mungkin karena itu bisa datang mungkin ada kelangkaan sehingga dia kesini mungkin aja, cuman itu tidak diungkapkan. Tadi anggota Dewan cuma bilang, Pak, saya ingin tahu cara pengiriman karena ada laporan dari konstituen mereka bahwa ya mungkin ada kelangkaan atau ada barang agak susah atau apa. Nah, saya whatever, tapi pada prinsipnya Bea Cukai siap melakukan layanan, dukungan bahwa dan itu juga sampai sekarang
Status FTZ telah lama menjadi perhatian Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Menghadapi berbagai persoalan yang ada, Gubernur terus mendorong wacana penerapan FTZ menyeluruh di Kepri guna mempermudah pengiriman barang antar daerah. Di tengah pengawasan ketat bea cukai di wilayah FTZ. Menurut Ansar, apabila FTZ menyeluruh dapat direalisasikan, maka akan semakin banyak kemudahan yang dapat dinikmati Kepri. Sedikit Pak, diskresi untuk FTZ. Kita FTZ menyeluruh sudah Pak? Kita udah usulkan ya, tapi Pak Menko Ekonomi bilang masih mau lakukan kajian dulu. Ya kita usaha terus lah. Dengar ada pengetatan juga Pak dari Batam kan untuk barang-barang masuk dari Batam ke Tanjung. Ya itu masih jadi problem kita. Itu kalau FTZ Bintan menyeluruh selesai ya persoalan itu sebentar. Tapi sekarang kan masih ada peluang-peluang kita juga. Kita harapkan Bintan ya tidak tergantung lagi sepenuhnya dengan Batam, tapi sudah bisa. Kita izin penyediaan kawasan apa gitu sedang diurus oleh beberapa di Bintan supaya impornya bisa langsung ke Bintan. Tahun ini Pak, kecuali beras ya. Iya, seluruh itu. Meski sebagian wilayahnya juga telah berstatus FTZ, Bupati Bintan Tobi Kurniawan mendukung wacana Pemprov Kepri untuk menetapkan FTZ secara menyeluruh. Ia juga telah menyurati Pemprov Kepri agar seluruh Pulau Bintan ditetapkan sebagai wilayah FTZ, yang di dalamnya juga termasuk kota Tanjung Pinang. Saat ini kawasan FTZ di Bintan seluas sekitar 60.000 hektar. Meliputi kawasan pariwisata Lagoy, kawasan industri Lobam, kawasan industri maritim Bintan Timur, dan kawasan industri Galang Batang. Pertama, kita kemarin sudah duduk bersama beberapa kali, termasuk kita sudah menyurati ya ke provinsi dan tingkatan di atasnya, yang mana kita mengusulkan untuk FTZ menyeluruh. Infonya katanya sudah ada sedang dilakukan pengkajian untuk FTZ menyeluruh Pulau Bintan. Jadi nggak hanya Kabupaten Bintan sendiri, kita minta juga Pulau Bintan. Sehingga kalau Pulau Bintan tidak ada lagi yang inklav-inklav. Jangan nanti kan misalnya masuk ke Bintan nggak bisa masuk Tanjung Pinang. Tapi kalau satu Pulau Bintan tentu akan mempermudah, mungkin kita bisa dapat juga harga yang lebih terjangkau. Ya, kita doakanlah mudah-mudahan FTZ ini bisa menyeluruh segera tahun ini, mudah-mudahan. Bintan sudah melalui provinsi, kemudian juga sudah secara informal juga. Nah, ini tinggal kita dorong lah. Kemarin sih kita dengar infonya sedang dilakukan kajian. Itu di tingkat pusat Pak atau gimana? Di tingkat pusat. Nah, kita masih belum. Senada dengan itu, Bupati Karimun Ing Iskandar Syah menyebut, kemudahan lalu lintas barang dapat menekan angka inflasi. Ia juga meminta agar tidak ada pengetatan pengiriman barang ke Karimun, terutama untuk barang lokal. Dalam transisi itu kami butuh diberikan semacam kemudahan. Nah, salah satu yang kami lakukan nanti juga adalah ada namanya izin usaha kawasan, ya, izin usaha logistik kawasan. Jadi kami berharap nanti dari FTZ to FTZ, ya, kita bisa sama-sama barang itu bisa masuk. Ya. Karena ini kan persoalan lalu lintas barang, ya, dan memang selama ini memang kami semuanya pesawat semua kan dari Batam. Nah, kalau itu adalah barangnya lokal yang berasal dari Jogja, jangan dihambatin lagi, karena itu barang lokal. Makanya kita udah wanti-wanti, kita sangat setuju program Bapak Prabowo terkait dengan suasembada beras kita nggak usah impor, ya.
Tapi kan kita berharap lancar datang ke harimu, termasuk harganya juga jangan terlalu mahal. Artinya sesuai dengan head lah ya. Kalaupun lebih dikit ya oke lah gitu. Karena memang transportasi laut itu mahal gitu. Nah, untuk mengantisipasi itu kami juga sudah menghibahkan 3 hektar lahan untuk dibangunkan gedung bulog ya. Namun pernyataan sedikit berbeda disampaikan Kabulok Tanjung Pinang. Arif Al-Hadihak mengaku tidak ada kesulitan untuk pengiriman kebutuhan pokok seperti minyak goreng dan beras dari pusat ke Tanjung Pinang. Menurutnya meski ada regulasi, penyuplaian bahan pokok tidak akan ada kesulitan untuk ke Kepri di luar kota Batam. Kesediaan minyak kita di pasar dan masyarakat. 100.000 liter tadi itu untuk Tanjung Pinang atau wilayah kerja Bulog Tanjung Pinang? 100.000 liter ini wilayah kerja Bulog Tanjung Pinang ya. Insya Allah nanti kita bisa mensupport ke Kepri kecuali Batam ya. Jadi mungkin dari Pinang, Bintan hingga Anambas, Natuna, Karimun pun nanti kita support dari sini. Siap. Pak, terkait ini Pak, penyuplaian barang dari Jakarta ke Kepri kan kemarin tuh lagi rame soal pengetatan. Nah, apakah ada kendala juga Pak untuk kita? Kalau untuk barang masuk dari Jakarta ke Kepri khususnya ke kita Tanjung Pinang tidak ada kendala. Semua kita ikuti sesuai regulasi. Cuman ya butuh proses waktu ya karena perjalanan laut ya jadwal kapal, muatan kontainer dan perjalanan itu kan kurang lebih 3 harian. Gitu. Di sisi lain, seorang pedagang sembako di Tanjung Pinang, Lauren, mengatakan sejauh ini distribusi kebutuhan barang dagangan ke Tanjung Pinang masih dalam kondisi aman dan belum ada kendala yang berarti. Nggak ada hambatan berarti untuk suplai barang? Aman? Udah aman sekarang, Bang. Tapi sebelumnya sempat ada kehalang. Biasanya sebelumnya berapa hari Bang? Terus ada pengetatan itu Bang? Datang barang ke kita? Tiap hari ada. Tiap hari ada? Jadi nggak ada masalah sama sekali? Nggak ada. Tapi harga ada normal kan? ada normal, cuma kemarin aja agak naik. Sebagai kawasan FTZ, Batam menawarkan berbagai kemudahan dan daya tarik ekonomi. Namun di tengah pengawasan kepabeanan yang ketat, distribusi barang ke wilayah lain di Kepulauan Riau memunculkan beragam persepsi. Sejumlah kepala daerah mendorong penyederhanaan kebijakan guna menjaga kelancaran pasokan dan stabilitas harga. Namun di sisi lain, pemerintah pusat bersama Bea Cukai menegaskan pentingnya pengawasan untuk mencegah pelanggaran. Di tengah dinamika tersebut, wacana penerapan FTZ secara menyeluruh di Kepri mengemuka sebagai harapan agar kemudahan ekonomi dapat dirasakan lebih merata tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.